untuk hadir ke masjid dalam rangka sama-sama ikut berzikir, ikut pengajian. Saya yakin pasti sebagai amal yang soleh, amal yang dapat mengantarkan kita semua menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, kaya dunia akhirat, dan selamat dunia akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pengajian dan zikir kita seminggu sekali ini sebagai bekal buat kita, sebagai persambung, sebagai oleh-oleh yang hendak kita bawa, kita ajukan, dan pasti kita akan menerimanya nanti kalau sudah pulang ke pangkuan Allah Subhanahu. Pahalanya pasti kita terima, pasti kita lihat. Bahkan sebelum mati sekalipun tempat kitanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Kitanya akan ditempatkan di surga atau neraka, neraka atau surga, surga atau neraka. Itu. Idza balatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Apabila nafas kita nyampe ke tenggorokan, nyampe ke sini, wa antum hina idin tanzurun, kita ini semua akan melihat kemana kita akan pergi, kemana kita akan menuju, kemana kita akan ditempatkan nanti kalau masuk ke liang lahat, selamat atau tidak, masuk surga atau masuk neraka, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Kalau nafasnya sudah nyampe di tenggorokan, ya Allah. Ya kalau kita masuk surga enak, enak, lebih enak daripada dunia ini. Apa dunia ini? Dunia ini ruwet, sumpah, susah, sulit, capek. Tapi kalau sudah masuk surga, nggak ada capek, nggak usah sholat, nggak usah pengajian, nggak usah ikut berzikir, nggak usah puasa, nggak usah umroh, nggak usah haji, bebas sebebas-bebasnya. Kira tidur, makan, kawin juga kawin, enak. Maka kalau laki-laki kawin sama bidadari, kalau perempuan kawin sama orang-orang yang soleh. Makanya bahagia luar biasa kalau masuk ke dalam surga. Tapi kalau sampai masuk ke dalam neraka, naudzubillah summa naudzubillah, neraka ini panas, panas. Nabi menggambarkan neraka ini saking panasnya, nggak usah manusia Pak katanya, nggak usah manusia masuk ke dalam neraka ini. Api saja di dunia ini masukkan ke dalam api neraka, nggak bakalan mampu menahan panasnya api neraka. Itu api. Gimana kalau sampai manusia? Makanya jangan sampai, wahai manusia, jangan sampai memberanikan diri meninggalkan biar terhindar dari api neraka. Dalam sebuah hadis manggil kita semua. Berapa kali? Dalam sebuah hadis ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang 10 kali. Saya ingat dulu ada syair di Madura itu, bumi muluk sapenare saare sapolo kare.
lokolokan tahu ambu lokolok sapenare rosen 10 kali duduk saknya dua-dua bumi ngolok sapenare sahare sapolokane 10 kan? Tapi saya baca kemarin di hadis ada 5 kali. 5 kali. Kubur ini apa kata kubur memanggil kita? Ana baitul wahdah. Saya ini tempat orang yang sendirian. Tuh, tempat orang yang masuk ke kubur adalah sendirian. Makanya ya Allah, sendirian. Di dunia banyak kawan dalam kubur. Di dunia kalau durhaka masuk kubur. Sendirian. Mana ada backing? Makanya kata kubur, saya ini rumah sendirian. Padahal kamu nisan, kalian perbanyak mencari teman, cari kawan, cari bareng. Teman-temanmu ajak semuanya. Manusia bukan yang akan menjadi teman ke dalam kubur. Istri bukan, anak buah juga bukan. Apa kata Quran? Teman kalian yang disuruh tadi suruh bawa sebanyak-banyaknya bikiro adil perbanyak membaca Quran. Quran ini yang akan menemani kita nanti masuk ke dalam kubur. Makanya Nabi menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bukan yang masih hidup perbanyak membaca Al-Qur'an. Gemar membaca Al-Qur'an. Tiada hari tanpa Qur'an, tiada malam tanpa Quran. Karena Quran itu pasti datang di hari kiamat dan di alam kubur, menolong, memberikan syafaat, menjadi teman, menjadi backing. Jadi backing li ashab kepada membaca Quran. Makanya ibu-ibu ini bersyukur sekali punya putra-putri bisa baca Quran. Kalau cuma pintar matematika nggak ada arti dalam kubur. Jadi psikolog nggak ada arti dalam kubur. Pintar umum nggak ada arti dalam kubur. Yang berarti adalah mempunyai anak yang solehah yang gemar membaca Quran. Alhamdulillah. Setiap hari baca Quran, setiap pagi baca Yasin, setiap maghrib baca setiap sebelum azan Jumat baca Yasin. Quran ada Yasin. Hatinya Al-Quran luar biasa. Bahkan kalau Yasin dibaca malam, pagi-pagi sudah putus, sudah dihapus seluruh dosa dan kesalahannya. Kalau dibaca pagi, sorenya sudah tak punya dosa, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu. Man qara'a Yasin lailan asbaha maghfuran. Kalau malam dibaca Yasin, pagi-pagi sudah mendapatkan, sudah habis dosanya, sudah mendapatkan ampunan dan hapusan dosa dari Allah Subhanahu. Enak nggak kalau bagi orang yang baca Quran, orang yang gemar baca Quran? Makanya kata kubur, saya ini anak baitul wahdah, sendirian kalian masuk ke dalam kubur kalian sebagai calon-calon penghuni kubur. Bahkan masuk sendirian, mana ada orang masuk kuburan bareng-bareng. Makanya kata kubur, biar nggak sendirian, cari teman sebanyak-banyak. Apa temennya? Yaitu bikiro adil Quran. Faja'alna kamu nisan dari teman sebanyak-banyaknya sebagai backing, sebagai apa itu? Al-Qudunya, sebagai al-Qudunya.
kedua yaitu pahala bacaan Quran. Konon dalam sebuah hadis yang lain diterangkan nanti kalau orang itu mati ada orang gagah perkasa, bahkan lebih perkasa ketimbang malaikat. Baunya wangi luar biasa. Wangi. Ditanya, siapa sampean itu? Kata Madura. Siapa sampean itu? Saya ini yang akan menjadi tampak, yang akan menemui kamu di alam kubur, dan akan menjadi backing, dan akan menjadi pembelamu dari malaikat-malaikat yang akan menyiksa kamu. Saya akan jadi pembela. Lalu siapa? Saya ini adalah pahala Quran yang kau baca setiap hari dan malam waktu kamu hidup di dunia. Itu Masya Allah, nanti berbentuk atau berupa manusia perkasa, gagah, bahkan lebih perkasa ketimbang malaikat, sebagai backing, sebagai pembela, yaitu berbentuk manusia raksasa. Itu apa itu? Yaitu pahala bacaan Quran. Jadi 5 kali, 4, yang 2, 3, 4, 5, insya Allah lanjut minggu depan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.